Tribuner, selamat sore. Ketemu lagi bareng saya Hendy Kurniawan di Bincang Asik Tribun Jogja. Sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema serba-serbi menjelang Pilkada Bantul. Udah datang nih di kantor, di studio kita, Komisioner KPU Bantul, Bapak Joko Santoso. Halo Pak Joko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Siap, Alhamdulillah. Tetap semangat di tengah pandemi? Siap, tetap semangat. Harus siap kita melaksanakan. Pak Joko, kita ini akan ngobrol-ngobrol tentang tema serba-serbi Pilkada Bantul, terutama di tengah pandemi. Ya. Gimana Pak persiapan Pilkada Bantul 2020 yang akan dilaksanakan 9 Desember nanti pemungutan suaranya? Sampai sejauh mana nih sekarang nih? Iya. Memang baik. Tadi di awal sudah ngobrol, jadi artinya pada tanggal 9 Desember besok kami akan melaksanakan kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati. Pemilihan 9 Desember itu pemilihan penentuan tanggal 9 Desember bukan hanya KPU tentunya, tapi ada Komisi 2 di sana, lalu ada Bawaslu di sana, lalu menentukan 9 Desember untuk melaksanakan tahapan lanjutan yang kemarin sempat ditunda karena bencana non alam ini. Artinya dengan konsekuensinya apa? Ketika kita melaksanakan pemilihan 9 Desember, artinya kita harus siap dari segi protokol kesehatan. Ya. Karena sekarang kan masih masa pandemi. Sesuai dengan surat KPU RI juga yang ditujukan kepada gugus tugas bahwa pelaksanaan pemilihan serentak ini bisa dilanjutkan oleh KPU dengan satu catatan, harus menerapkan protokol kesehatan di masing-masing di setiap tahapan pemilihan bupati ini. Jadi tantangan tersendiri tuh. Iya, ini tantangan dan bagi kami sebenarnya bukan hanya tantangan, tapi ini ini sesuatu hal yang baru. Kami juga belum pernah gitu ya. Betul. Ini juga harus menunjukkan. Jadi begini Mas, di samping kami harus harus siap secara tahapan, harus sesuai dengan regulasi. Kami juga harus menyiapkan protokol kesehatan. Jadi semua tahapan ini harus ada protokol kesehatan. Salah satu contoh dulu jumlah pemilih dalam TPS itu yang dulunya 800 maksimal sekarang diatur 500. Artinya harus ada penambahan harus TPS. ada penambahan TPS di Bantul konsekuensinya. Ya. Pak, Bantul jumlah pemilih berapa Pak DPT? Untuk DPT kita di angka 724.746 pemilih. Pasti nambah dong, karena molor nih. Nambah. Kan pemilih pemula jadi nambah nih. Ya, ini karena kan kemarin tanggal 23 September. Nah, sekarang 9 Desember. Artinya 3 bulan nih? Iya, 3 bulan. Ini ada penambahan jumlah pemilih pemula. Udah dihitung Pak? Atau udah ada data masuk? Sudah kami hitung dengan total ya itu tadi. Oke, siap. Itu udah 724.746. Yang sekarang kita pecah menjadi 2081 TPS untuk kita adakan coklit nanti. Coklit itu ada petugas kami yang datang ke rumah, lalu nanti karena harus di dalam PKPU pemutakhiran data pemilih ini, petugas kami dalam memutakhirkan data pemilih itu harus datang door to door ke rumah. Door to door menanyakan, mencocokkan data pemilihnya, apakah namanya sesuai, apakah NKK-nya sesuai, NIK-nya sesuai, didatangi rumah ke rumah. Nah, coklit ini yang menarik nih. Ini teman-teman nih, teman-teman Tribuner ini pasti akan bertanya-tanya. Kan datang nih Pak, datang ke rumah satu-satu nih. Satu-satu. Sedangkan di masa sekarang masih banyak ketakutan orang kedatangan tamu atau orang lain yang datang ke rumah. Ini akan menjadi pekerjaan yang tersendiri nih Pak. Gimana caranya? Gimana mengantisipasi? Misalnya ada penolakan nih, didatengin, waduh jangan gitu deh. Jangan nggak sehat ini. Jangan nggak sehat. Nah, betul. Ini tidak menutup kemungkinan ya. Masyarakat sekarang kan ada skeptis, paranoid gitu ya. Itu akan kita buktikan. Jadi petugas kami yang pertama sebelum mereka kita berikan tugas besok tanggal 15 untuk melakukan pencocokan itu, mereka akan kita rapid dulu Mas. Jadi ada rapid test dulu. Rapid test ini sebagai mitigasi awal dan kemudian memberikan informasi pada masyarakat, ini loh petugas kita sudah kita rapid, sehat gitu. Dan paling tidak ini menambah kepercayaan masyarakat, itu tadi tidak menolak. Yang kedua, masyarakat tidak usah khawatir karena nanti kawan-kawan kami, petugas kami yang datang door to door itu harus menggunakan protokol kesehatan. Minimal memakai 3. Masker, face shield, lalu sarung tangan. Kayak itu ya. Itu minimal seperti itu. Jadi mereka harus memakai alat pelindung diri semacam itu.
Jadi tidak usah khawatir lah masyarakat. Siap. Dan buat yang nanti kedatangan teman-teman petugas coklit dari KPU tuh ya jaga jarak ya. Jangan itu jaga dekat-dekat dulu ya. Dekat-dekat dulu. Ya. Jaga jarak. Pak, sampai sekarang dan nanti menjelang tanggal 9 Desember itu harinya Rabu. Iya, hari Rabu 9 Desember. Kendala apa sih Pak yang paling sangat dirasakan selama tahapan berjalan ini? Kendala kami itu sebenarnya adalah kendala teknis terkait penyiapan protokol kesehatan. Bagi kami ini pandemi virus corona virus corona ini sesuatu yang baru. Betul. Sesuatu yang kami sebelumnya tidak menyangka. Lalu sini ada tiba-tiba ada dan kami dituntut harus siap. Semuanya ini. Semuanya harus siap. Sehingga penyiapan aspek teknis-teknis ini tadi yang kemudian ini harus ada memakan waktu gitulah. Jadi itulah tantangannya. Jadi kalau yang dulunya kita koordinasi itu cukup sekali seminggu, ini butuh 4 kali 6 kali karena untuk memastikan apakah tahapan itu dijalankan sesuai protokol. Terlibat di dalam kegiatan itu dijamin kesehatannya. Nah, kami tidak berharap nanti dengan adanya pemilihan ini lalu muncul klaster-klaster baru. Jangan. Amit-amit, jangan. Amit-amit, jangan. Nggak lucu ada klaster TPS itu kan. Jangan sampai lah, Jangan sampai itu. Nah, terkait itu Pak, pasti kan harus ada hal yang ditaati teknis pemungutan suara, teknis coblosan. Kemarin muncul beberapa wacana bahwa nanti coblosan menggunakan tusuk yang sekali pakai, terus tinta yang akan digunakan sebagai tanda sudah menyalurkan suara, semprot misalnya, terus pakai. Ini apakah sudah ada aturan detail terkait itu Pak? Mungkin ini banyak yang ditanya. Ya, ini di sini saya sampaikan. Masukan ke KPU banyak sekali terkait dengan bagaimana nanti proses pemungutan dan penghitungan suara, karena tahapan inilah yang kemudian yang akan mengundang banyak orang datang ke situ. Nah, ini kalau tidak hati-hati kita menyiapkan ini, maka nanti itu tadi akan ada klaster dari situ. Sehingga kami harus secara detail menyiapkan itu. Aturan secara teknis itu memang belum ada. Cuman itu nanti di PKPU ya? Iya, nanti ada PKPU yang mengatur terkait dengan pelaksanaan pemilihan di masa bencana non alam. Itu ada yang mengatur. Tapi paling tidak kami di KPU Kabupaten juga harus mulai memitigasi dari awal. Kami melakukan koordinasi dengan gugus tugas bahwa nanti terkait dengan penyiapan titik-titik lokasi TPS. Kalau gugus tugas saya mengetahui nih daerah-daerah mana yang kemudian titik zona merah itu, bolehkah di situ didirikan TPS? Kalau itu zona merah digeser sedikit, asalkan tidak menggeser jauh. Jadi menggeser kalau rumahnya di sebelah A kita pindah di B gitu kan, kita geser rumahnya. Paling tidak ini untuk menghindari jangan di rumah ini ada klaster zona merah itu, maka kita pindah. Yang kedua nanti penyiapan TPS itu di ruang terbuka, Mas. Kalau kemarin itu di ruang tertutup itu diperbolehkan asal ukurannya. Iya, betul. Nah, besok di ruang terbuka. Wajib ruang terbuka? Wajib, di luar. Wajib ruang terbuka? Iya, di luar. Karena apa? Karena sirkulasi udaranya juga bisa ini. Jadi salah satunya seperti itu, mitigasi awal kita lakukan seperti itu. Nah, terkait dengan proses pencoblosannya memakai ini kan banyak masukan. Mengapa KPU tidak memakai itu yang e-voting gitu ya? Pak Arief Budiman tadi udah ngomong, Pak Arief Budiman. Bukan pilihan. Karena memang undang-undang kita tidak mengatur e-voting gitu. Dan KPU belum siap ya secara infrastruktur mengarah ke e-voting, karena kalau mau e-voting infrastrukturnya harus dibangun yang mahal, anggarannya juga lebih mahal. Mental juga belum siap, Pak. Mental warganya juga belum siap. Mentalnya semuanya belum siap. Jadi mungkin itu tadi nanti akan diatur itu tadi. Nanti jarak orang memilih, karena nanti mengapa batasan 500 itu? 500. Itu sekarang dibatasi ya? Untuk informasi, sekarang satu TPS akan dibatasi maksimal 500 pemilih. 500 pemilih. Sebelumnya sampai 800. 800, ya. Mengapa itu dibatasi? Karena nanti akan membatasi waktu, Mas.
Kita harapkan nanti nomor urut sekian, nanti jam sekian sampai jam sekian. Jadi kami berharap nanti masyarakat memahami lah. Jadi semua harus mematuhi itu. Karena kan ya kita maklum ya, masyarakat kita itu kalau suruh antri itu pokoknya pengennya dhisik itu loh Mas. Dulu pokoknya saya didulukan gitu kan. Nah, ini nanti janganlah, kita coba menerapkan itu kalau nomor urut 1 sampai 10 nanti jam 7, jam 8 sampai jam berapa gitu. Jadi jadwal kita atur seperti itu. Ya agar tidak terjadi penumpukan di TPS itu. Siap. Terkait ngomong partisipasi pemilih nih Pak. Ya, sebelumnya kalau ada pertanyaan masuk langsung tulis aja di kolom komentar YouTube, Instagram atau Facebooknya Tribun Jogja. Ke WA saya juga boleh. Partisipasi pemilih Pak. Iya. Partisipasi pemilih nanti di Pesta Demokrasi Daerah. Iya. Ini Mas. Seperti apa ini nantinya Pak, di masa seperti ini? Ini sebenarnya juga tadi tantangan itu tadi ya. Betul. Karena masyarakat banyak yang paranoid dengan ini terus datang ke TPS males gitu ya. Nah, sebenarnya kami punya trik-trik ya. Salah satunya kami menggunakan seluruh media yang dimiliki KPU untuk mensosialisasikannya. Berbicara tentang angka partisipasi, dari tahun ke tahun itu sebenarnya kalau bicara pemilu dan pemilihan itu berbeda. Beda. Ya, kalau pemilu itu Pilpres dan Pileg, juga Pilkada. Ini partisipasinya berbeda ya? Ya, kalau pemilihan itu biasanya pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah. Itu partisipasinya biasanya malah menurun dibanding dengan pemilu. Gitu. Nah, untuk mendongkrak itu, ya kami butuh kerjasama dengan semua stakeholder, terutama peserta ya. Elektabilitas peserta harus kita, mereka juga harus mengangkat ininya sendiri untuk untuk menginformasikan pada masyarakat. Kemarin sebelum pandemi ini sebenarnya target kita di angka 80-an ya partisipasi. 80-an 3% lah. Tapi dengan pandemi ini terus terang kami belum mengadakan survei ya. Oh gitu ya? Ya belum mengadakan survei. Tapi di angka 80% itu kami masih optimis lah di Bantul itu. Optimis lah ya? Masih optimis. Di angka 80 sebagai penyelenggara saya masih optimis. Siap. Di angka 80 itu masih optimis saya. Karena Bantul ini berbeda ya, dengan daerah-daerah yang lain. Ada karakter tersendiri mungkin? Ada karakter tersendiri. Kalau saya lihat Bantul ada karakter sendiri dengan sudah melihat calonnya gitu biasanya, sehingga baguslah kita lihat partisipasinya. Angka partisipasi kita di pemilu 2019 juga bagus di Bantul. Ya. Sampai 89%. DIY termasuk cukup. Iya, secara nasional nomor 2 setelah Papua. Nomor 2 setelah Papua, betul. Karena Papua berbeda. Ya. Betul. Ya. Pak Yoko, ini yang akan menjadi hal yang menarik lagi adalah tahapan kedepannya, termasuk kampanye. Ya. Dimanapun tempatnya dan kapan sejarahnya itu kampanye itu mengumpulkan kerumunan massa. Betul. Mengumpulkan kerumunan massa. Entah itu rapat terbuka, entah itu sosialisasi atau apapun itu bentuknya. Ini nanti akan diatur secara konkret atau gimana? Atau seperti apa Pak di masa seperti ini? Kalau teman-teman kemarin mendengar perdebatan ya, baik itu di Komisi 2 maupun perdebatan di di banyak forum, apakah dengan adanya pandemi ini, mengapa KPU kemudian tidak menyempitkan waktu tahapan saja, tahapan kampanye itu? Terus terang kami tidak bisa kalau menyempitkan waktunya, karena mengapa ini berimplikasi pada ada tahapan yang namanya nanti kalau ada gugatan gitu ya. Nah ini tidak bisa karena akan melibatkan instansi yang lain. Sehingga kalau masa waktu kami tidak bisa menyempitkan, tetap 74 hari karena nanti penetapan KPU akan menetapkan calon ini tanggal 23 September. Penetapan 23 September. Ya, 6 hari berikutnya artinya 26 karena ya 26 itu nanti 29 ya, dari 23 kan 26 itu berapa? 3 hari. 3 hari ya, bukan 3 hari. Oke, 3 hari. 3 hari ya. 26 September nanti itu sudah masuk masa kampanye. Sampai Desember tanggal 8 Desember itu. Tanggal 8 Desember. Ya, jadi 1 hari sebelum hari pemungutan suara itu. Itu masuk masa kampanye. Itu 74 hari. 74 hari. Ya. Tapi begini, apa yang kemudian diatur? Nah, ini kami kemarin sudah dapat bocoran ya. Nanti PKPU-nya itu kami juga memberikan masukan. Apa yang kemudian diatur di situ? Yang diatur adalah nanti terkait dengan pengerahan massa. Jadi pengerahan massa itu tidak
ya apa namanya, tidak usah ada masa yang banyak gitu ya, diganti. Jadi nanti kalau satu gedung itu kalau memang tidak bisa masa itu nanti kalau satu gedung itu kapasitasnya 500, berarti pesertanya kita batasi di situ 250. Jadi separuh kapasitas 50%, gedung. Ya. Lalu banyak kita arahkan mereka menggunakan media-media komunikasi yang lain. Nah, ini sedang dibahas juga karena ini juga dari peserta. Harapan kami sebenarnya yang rapat akbar itu juga tidak diadakan gitu ya. Tapi ya kita lihat nanti PKPU-nya. Kalaupun toh ada ya itu tadi semua dibatasi. Terkait dengan jumlah pesertanya dibatasi, kapasitas ruangan juga dibatasi begitu. Jadi semuanya akan dibatasi. Pak, ada wacana mungkin berimplikasi dengan konsekuensi hukum ketika peserta pilkada nanti melanggar protokol kesehatan ketika saat melakukan kampanye. Itu mungkin nggak sih Pak, walaupun ranahnya Bawaslu ya, tapi bisa dikasih. Mungkin. Jadi tapi itu secara administrasi tidak kemudian menggugurkan kepesertaannya. Betul, ya. Tapi kemudian mereka akan diberikan peringatan, itu iya. Tapi apakah itu menggugurkan itu tidak? Ya, kalau sebatas mereka akan diperingatkan ya. Nanti gunakan protokol kesehatan seperti itulah. Oke. Kemampuannya sebatas memberitahu seperti itu. Pak, ada pertanyaan masuk nih dari netizen. Oke. Ya. Ini pertanyaannya hampir mirip dengan yang barusan kita bahas, tapi ada yang menarik nih dari Mas Winarso. Iya. Kalau lalu-lalu kan ada yang kampanye ngundang artis, terbuka di lapangan berkerumun. Lah kalau sekarang masa pandemi model kampanye nanti seperti apa Pak? Matur sembah nuwun. Ya memang kampanye itu yang menarik yang mengundang artis ya. Nah, betul. Ini masih boleh nggak ngundang artis ya? Ya nanti kita lihat. Kalau draft yang kami peroleh itu tidak diperbolehkan. Jadi tidak diperbolehkan kampanye secara besar-besaran mengundang banyak massa. Gitu. Tapi memang undang-undang kita masih mengatur soal itu. Masih mengatur soal itu, belum kemudian diganti undang-undang itu. Nah, kami sangat berharap sebagai penyelenggara teknis di tingkat kabupaten, kemudian yang dari Jakarta itu karena kan sudah hierarki ya, kemudian betul. Itu PKPU-nya diatur gitu, diatur dan itu kesepakatan semua peserta baik itu dari DPR, dari Komisi 2 dan dari KPU juga sepakat untuk karena demi keamanan semuanya, yang itu diatur ya, tidak ditiadakan, begitu diganti model kampanye yang lain, ya, dengan virtual, dengan gitu. Medsos menjadi salah satu saluran untuk melakukan sosialisasi ya, yang bisa digunakan. Kemarin di pemilu-pemilu kemarin medsos itu termasuk yang diawasi cukup kencang karena ada potensi pelanggaran cukup banyak di situ. Dengan di masa pandemi apakah ada kelonggaran atau seperti apa Pak? Ya soal kelonggaran itu sebenarnya tidak ya. Yang jelas itu semua harus melaksanakan seluruh tahapannya secara regulasi yang ada, semua harus mematuhi itu. Cuman begini Mas, terkait dengan bagaimana media kampanye menggunakan medsos ini kan juga keluhan teman-teman Bawaslu ya. Ini ranahnya Bawaslu sebenarnya. Teman-teman Bawaslu juga mengeluhkan mereka juga belum punya payung hukum untuk menindak itu. Mereka juga belum punya resos bagaimana mengawasi sekian banyaknya medsos begitu. Sebenarnya di dalam PKPU itu juga sudah diatur ya. Berapa banyaknya setiap setiap peserta mempunyai jaringan medsos harus didaftarkan ke KPU. Ya, betul. Terus itu bisa kalau yang didaftarkan ke KPU itu bisa dipantau. Ya. Tapi yang di luar itu mereka bisa membuat itu. Nah, betul. Ini yang buzzer itu. Nah, ini yang butuh kedewasaan kita berdemokrasi ke depan seperti itu. Pak, terkait debat terbuka. Yes. Akan seperti apa nanti formatnya? Debat tetap diadakan. Debat tetap diadakan. Karena ini masuk dalam ranah, karena apa? Kalau tanpa mengundang massa kah? Itu termasuk mengundang massa kalau yang sebelum-sebelumnya? Kalau debat nanti tetap kita akan mengundang ya peserta lalu dari pendukung, tapi jumlahnya yang akan kita batasi. Kalau yang dulunya per peserta nanti membawa 20 orang, mungkin nanti hanya 10 orang. Jadi kita batasi seperti itu. Dengan catatan penerapan protokol kesehatan juga di situ, di forum itu, begitu. Ya. Karena tidak mungkin debat ini tidak ada ditiadakan ya, karena memang seorang masyarakat bisa memilih calon kepala daerahnya ya dari kualitas bagaimana dia menyampaikan visi dan misi lewat jalur debat itu nanti. Jadi debat tetap akan kita laksanakan. Jadi debat tetap ada, rapat terbuka akbar tetap ada, tapi yang akan diatur adalah jumlahnya, jumlah pesertanya, terus penerapan protokol kesehatan.
Jadi ya misalnya nggak usah ikut nggak usah ikut kampanye dulu, nggak apa-apa lah ya. Yang penting ikut coblosannya. Iya. Salurkan suara. 9 Desember. 9 Desember. Ya, serentak di 3 kabupaten. 3 kabupaten. Di Gunung Kidul, Sleman, dan di Bantul. Dan di Bantul. Karena suara Anda menentukan nasib wilayah Anda 5 tahun ke depan. Siap. 4 tahun deh. 2024 kan ya? Regulasinya belum jelas itu sekarang. Belum jelas juga itu? Belum nanti atur ya. Itu belum jelas juga? Ya, belum 2024 belum ada kepastian apakah 2024 ataukah nanti, karena kan kemarin MK juga mengeluarkan semacam pilihan-pilihan gitu ya. Pilihan keserentakan itu. Iya, betul. Nah, jadi apakah ini dilaksanakan 2024 ataukah pemilu nasional gitu, diserentakkan itu? Apakah nanti pemilu serentaknya nasional itu 2024, lalu 2 tahun berikutnya 2026 juga belum tahu, ataukah nanti 2024 ini yang serentak lokal, nasional 2026 kita juga belum menerima yang pasti gitu. Ya, kita tunggu aja. Kita tunggu. Ini masih dinamis. Masih dinamis, masih banyak perubahan. Pak Joko, ini yang cukup jadi pertanyaan saya pribadi nih. Siap. Bahwa TPS keliling. Jadi misalnya misalnya ada seseorang yang harus melakukan karantina kesehatan karena terjangkit COVID-19 itu. Entah itu di rumah, entah itu di rumah sakit rujukan ya, atau dimanapun itu. Apakah nantinya akan diadakan TPS keliling untuk menyalurkan suara? Jadi begini Mas, dalam undang-undang itu siapapun dia, asalkan dia sudah usia 17 tahun, dia warga Bantul gitu ya. Ya, betul. Atau dia sudah menikah gitu kan. Jadi dia berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi dia dilindungi oleh undang-undang ini. Jadi tidak boleh orang ini kemudian hak konstitusinya kita hilangkan. Jadi artinya apapun dia, itu kalau memenuhi syaratnya dia sebagai pemilih, dia harus dilayani dia menggunakan hak pilihnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nanti proses pelayanannya ketika di masa pandemi ini? Katakan nanti di rumah sakit bagaimana, di tempat karantina bagaimana. Nah, itulah yang kemudian yang tadi di awal sudah saya sampaikan itu kita sudah sekarang itu nanti divisi saya karena saya divisi teknis penyelenggaraan. Divisi teknis penyelenggaraan Pak Joko nih. Jadi nanti akan kita atur, Mas. Jadi petugas PPS-nya nanti akan kita lengkapi APD khusus ya. Kalau memang nanti di tempat karantina ya kita gunakan baju hazmat gitu ya. Terus nanti surat suaranya juga bukan khusus tapi dibungkus dengan dengan protokol kesehatan ya. Nah, itu yang sekarang sedang kita rumuskan bersama dengan gugus tugas yang mengetahui betul bagaimana proses penularan, karena kan proses penularan tidak hanya lewat droplet juga ya, tapi bisa lewat benda-benda itu kan gitu. Karena benda-benda itu juga memungkinkan untuk menularkan juga. Nah, sehingga nanti kami akan merumuskan bagaimana kami membawa kotak suara ke tempat situ, bagaimana kami membawa surat suara, yang jelas kami menjamin kerahasiaannya, menjamin integritasnya, menjamin agar tidak ada intervensi dia menggunakan hak pilihnya. Jadi kita tetap menjamin langsung umum bebas dan rahasianya tetap kita jamin. Tapi harus protokol kesehatan itu harus kita terapkan. Itu di pemilu 2019 kita juga sudah ada TPS istilahnya kita melayani itu ya. Jadi nanti karena itu ada jam-jam tertentu, nanti ada yang sakit, nanti kita datang ke yang sakit itu, lalu kita bawa alatnya ke sana, perlengkapannya bawa ke sana, lalu kita gunakan di situ untuk menggunakan hak suaranya. Ya. Tapi kan dulu sakitnya sakit biasa. Kondisinya berbeda ini, Pak. Kondisinya berbeda. Makanya ini nanti ini sedang kita rumuskan, kita ya sama-sama nanti kita butuh masukannya. Kita rumuskan nih Mas, bagaimana ini proses memberikan kita pokoknya melindungi bagaimana pemilih itu menggunakan hak suaranya. Kita jamin, karena siapapun dia pasti mempunyai hak pilih. Jangan sampai dia tidak bisa menggunakan hak pilih. Betul. Iya. Jadi ada 2 yang dijamin. Iya. Luber dan juga jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan. Sekarang udah nggak bisa dikesampingkan. Tidak bisa dikesampingkan. Itu hal yang pokok sekarang. Hal yang pokok. Jadi jangan takut ngikutin tahapan pemilu dan nanti menyalurkan suara di setiap TPS karena protokol kesehatan sudah dipikirkan secara matang-matang oleh penyelenggara dalam hal ini KPU agar semua tetap aman, mulai dari
panitia sampai ke masyarakat yang pemilihnya, menyalurkan hak pilihnya. Pemilihnya. Begitu. Siap, Pak Yoko. Ini pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah mendekati akhir nih. Siap. Nah, pesan Pak dulu buat teman-teman dan masyarakat Bantul nanti di 9 Desember. Dan terutama karena sebelum masuk ke 9 Desember ada tahapan-tahapan yang harus juga melibatkan masyarakat itu sendiri. Ya. Supaya memahami. Ya, makasih Mas. Yang pertama kita akan memasuki yang pertama kita akan besok pada tanggal 15 Juli kita akan ada pencocokan data pemilih. Istilahnya adalah coklit. Kami berharap nanti masyarakat Bantul yang ada di Bantul kalau didatangi petugas kami yang memakai APD lengkap jangan takut. Jangan takut. Karena mereka sudah akan menerapkan protokol kesehatan, nanti akan didata. Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan netizen semuanya, silahkan nanti menunjukkan data dirinya. Baik itu nanti menunjukkan lewat KTP-nya atau kartu kakaknya, nanti akan dicocokkan dengan data KPU. Kalau tidak sesuai namanya, lalu nanti akan dicoret. Jadi jangan takut didatangi door to door. Itu nanti mulai tanggal 15 Juli, Mas. 15 Juli? Ya, terus sampai nanti itu sampai 13 Agustus. 13 Agustus. Ya, jadi dihitung selesainya di masing-masing TPS. Jadi satu TPS itu nanti satu PPDP. Oke. Ya, nanti akan ada panitia pemutakhiran data pemilih. Itu datang ke rumah-rumah, door to door. Kami harap ya tidak masuk ke rumah. Oke. Tapi cukup di teras. Ya, tidak langsung. Di tritisan saja. Tidak usah disuguh. Enggak usah disuguh. Enggak usah disuguh ya? Ya, enggak usah dikasih minum, enggak usah dikasih minum, enggak apa-apa. Enggak usah enggak enak, udah enggak apa-apa. Ya, kasih saja nanti KTP sama kakaknya. Kasih KTP sama kakak. Enggak usah dibikinin gorengan dan ya. Jaga jarak. Jaga jarak. Tuh, yang kedua jangan lupa 9 Desember gunakan hak pilihnya. Hak pilih. 9 Desember. Gunakan hak pilihnya. Pilih calon-calon pemimpin yang sesuai kata hatinya, ya, yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat Bantul, yang mampu merubah masyarakat Bantul menjadi masyarakat yang lebih baik lagi, yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Itu hindari politik uang dan lain sebagainya. Politik uang jangan. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Ya, nggak penting. Gitu. Sekali lagi ingat, suara Anda akan menentukan nasib daerah Anda periode ke depan, 5 tahun ke depan. Jadi jangan pernah sia-siakan hak itu. Begitu Pak Joko ya? Siap. Terima kasih Pak Joko Santoso atas waktunya datang ke Tribun Jogja ngobrol-ngobrol tentang serba-serbi pilkada, terutama di Bantul 2020. Kita kapan-kapan undang lagi untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Siap. Begitu, sukses selalu buat teman-teman KPU Bantul. Terima kasih untuk segala tahapannya dan sampai nanti di 9 Desember dan pasca penghitungan sampai penetapan. Jaga kesehatan semuanya. Jaga kesehatan semuanya. Salam buat teman-teman semua. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman Tribun. Terima kasih semuanya. Oke, Tribuners, makasih sekali waktunya. Kita akan ketemu lagi besok tetap bersama saya Indi Kurniawan. Wassalamualaikum. Sehat selalu.